Ketemu lagi di minggu ketiga, minggu keempat di bulan Januari, hampir minggu terakhir. Bulan ini ada 5 minggu ya, dari bulan Januari ini ada 5 hari minggu. Oke, saudara yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa terus gereja ini dari waktu ke waktu boleh terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu sama dengan minggu lalu. Ini satu seri yang kita belajar pada awal tahun ini, yaitu What Must Remain, dan saya kasih sebuah tambahan di sini yaitu satu kata yaitu change. Change itu perubahan ya. Jadi apa yang harus tetap ada di dalam hidup kita itu intinya itu perubahan itu sendiri. Nah, saya mau ajak kita boleh lihat dulu satu ayat Alkitab dari Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-28. Ini yang menjadi tema atau ayat kunci kita minggu lalu. Firman Tuhan katakan seperti ini, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Do not move the ancient landmark that your fathers have set. Jadi jangan memindahkan batas-batas atau boundaries. Nah, ini maksudnya seperti apa? Yaitu kita ini jangan sampai memindahkan batas, kita jangan sampai memindahkan satu fondasi doktrin yang inti, doktrin yang utama, ajaran-ajaran utama di mana diambil daripada kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah, nilai-nilai atau fondasi hidup yang sebagai batas itu yang sebenarnya melindungi dan mengarahkan kehidupan kita di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini. Nah, itu nasihat daripada firman Tuhan ya. Kita tahu bahwa zaman ini berubah begitu cepat. Jadi dan kita perlu perhatikan karena Amsal ini katakan jangan kita memindahkan batas tanah yang lama yang sudah ditetapkan atau yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan, diwahyukan oleh nabi-nabi Tuhan, oleh orang-orang yang ada sebelum kita. Dan minggu lalu saya tutup dengan satu kunci bahwa kita ini harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan kita mengizinkan Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Dalam arti Tuhan memiliki kuasa untuk mengatur, kita membebaskan pekerjaan, membebaskan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. So we must remain in God, in the words of God, and then let God remain in us. Oke, nah itu minggu lalu. Hari ini seperti judul yang tadi, saya akan lanjutkan what must remain, apa yang harus tetap ada, yaitu perubahan. Nah ini saudara, saya akan terangkan ya, ini mungkin agak sedikit membingungkan di awal, kayak seolah permainan kata, tapi bukan permainan kata sebenarnya. Jadi ada hal yang tidak berubah di dalam hidup kita, yang tidak boleh berubah, yaitu apa? Perubahan itu sendiri. Oke, ada satu filosofer daripada Yunani, mengatakan seperti ini, the only thing that is constant is change. Jadi satu hal yang tidak berubah, yang konstan, yang terus menerus, itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu bukan hanya selalu terjadi, tetapi perubahan itu tidak bisa dihindari. Okay. So change is not only always happening, but also unavoidable. Kita nih nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Ini satu hal yang tidak pernah berubah di dunia ini dan tidak boleh berubah di dalam hidup kita, yaitu perubahan itu sendiri. Oke. Saya berdoa semoga kita bisa mengerti ya akan satu prinsip ini, kebenaran ini. Jadi kita mesti tetap memiliki satu hal ini. Kita mesti tetap siap akan satu hal ini. Kita perlu terus untuk berubah dalam hidup kita dan mengizinkan perubahan itu terjadi. Kita perlu terus berubah, we need to continually change and keep changing, keep moving, keep expanding, keep stretching, and then keep growing towards the fullness of Christ in our life. Kita perlu terus berubah. Nah, kita lihat ya, bahwa dunia ini terus berubah. Saudara kalau perhatikan, bisnis itu terus berubah.
perusahaan atau ya bisnis semuanya mereka perlu bisa terus berinovasi, semakin kreatif mengikuti perkembangan dan tuntutan daripada zaman yang ada. Saya lihat apakah mungkin di restoran, di retail, di manufacture dan lain semuanya, itu perusahaan harus bisa berubah, kalau enggak ketinggalan zaman. Kita bisa lihat BlackBerry dulu kan kayaknya top banget ya, wah udah paling keren. Tapi waktu berubah kepada aplikasi, nah BlackBerry nggak bisa mengikuti itu. Nggak bisa mengikuti, dia pokoknya, handphone yang paling canggih itu orang itu email. Email dengan physical keyboardnya itu memudahkan orang untuk membalas email. Dan memang sangat berfungsi pada waktu itu. Dengan BBM-nya ya, BlackBerry Messenger. Tapi begitu yang lain berubah kepada aplikasi masuk di mana beberapa perusahaan bisa melihat jauh ke depan, tapi BlackBerry stay. Dan pada akhirnya dia tidak bisa tidak mengikuti perubahan dan akhirnya kita tahu di mana sekarang gitu ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam perusahaan otomotif misalnya, di masa yang akan datang kita sudah lihat terjadi dari sekarang itu mobil udah banyaknya ke listrik semua. Mungkin kita kayaknya listrik buat saya sendiri kayaknya belum deh. Gimana ya, mesti bawa-bawa power bank kemana-mana gitu kali. Kalau mau ke daerah sini atau orang yang mungkin tinggal di kota besar, cuman commute-nya hanya ke kantor, ke pulang begitu, mungkin oke lah mobil listrik. Tapi kalau udah pikir mau jalan-jalan, mau ke Philadelphia, mau ke New York, ke Washington DC, wah repot ya. Di jalan mesti nyari-nyari tempat nge-charge di mana. Tapi saya lihat ke depannya saya percaya bahwa bahkan charging station itu akan semakin banyak, betul ya. Dan buat saya ya nantilah kalau charging stationnya udah sebanyak gas station yang sekarang, mungkin saya beralih ke mobil listrik. Gitu. Untuk sekarang belum deh. Tapi ada orang-orang yang bisa berpikiran ke depan. Wah, Facebook dengan metanya, dengan metaverse dan lain sebagainya. Marketing saya baca, kemarin saya baru kasih tahu dengan istri saya, ini memang si Mark Zuckerberg ini canggih sekali ya. Di handphone itu dia mau bikin satu hal untuk dia menganalisa gerakan mata kita. Mata itu kan kayak grafik ya, kalau dibikin ada garisnya tuh kayak kemana-mana gitu. Jadi bisa dilihat bahwa ini orang ini kalau ada iklan, dia ngelihat apa enggak, dibaca apa enggak. Kadang-kadang apa cuma di scroll aja, wah tambah serem ya. Serem nggak? Ada orang, ini joke aja, ada orang bilang, kalau divaksin berarti nanti ketahuan loh sama pemerintah di mana-mana ada chipnya. Sebenarnya kalau kita punya handphone, kemana-mana juga ketahuan. Pernah nggak ngomong sesuatu, berbicara tentang sesuatu, taunya muncul iklannya di Facebook atau di Instagram tentang apa yang kita bicarakan. Itu kan scary itu. Itu dia ngebaca, dia mendengar atau ngebaca dan apalagi yang kita tulis, kita type di dalam handphone kita. Semuanya udah ketahuan. Selama masih ada signal terhubung ya kita ketahuan lah ada di mana gitu. Tapi saya lihat bahkan di dunia marketing nanti dengan informasi seperti itu dia bisa jual ke orang, ke perusahaan, ke produk untuk bagaimana bisa lebih efektif lagi. Jadi dari analisanya, mereka analisa kemudian dan seterusnya bisa memaksimalkan penjualan daripada produk itu sendiri. Jadi lihat dunia itu berubah, gereja pun harus berubah, orang berubah, budaya berubah. Saya kasih contoh sedikit, kita waktu awal kita lahir di Indonesia kebanyakan, kecuali yang second generation, generasi di bawah kita ya. Kita punya budaya, yaitu budaya Indonesia. Tetapi anak-anak kita, mereka lahir di tempat ini atau yang besar di tempat ini, mereka terpengaruh dengan budaya Amerika. Sehingga budayanya itu bukan pure Indonesian, bukan pure American, tapi it's kind of mix. Kayak ada budaya yang dua, Indonesia dan Amerika. Dan budaya itu memang menarik. Budaya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Begitu, budaya tidak ada yang fix. Jadi dia tidak hanya tetap, dia bisa terus berubah sesuai dengan orang yang ada dan zaman yang ada, dia terus berubah. Gereja perlu berubah. Pandemi, saudara lihat, dari tahun 2020 ya, sekarang 2020 juga, 2022 katanya. 2020 juga. Ini pandemi kan mengajarkan apa sebenarnya? Mengajarkan dan mendorong, menyemangati, atau bisa juga kayak mengharuskan kita untuk berubah. Negara 4 musim mengajarkan kita untuk berubah dengan cepat. Pandemi lebih lagi, menuntut kita untuk bisa berubah dengan cepat. Wah, tiba-tiba sakit, contohnya aja tahun lalu, tiba-tiba kena virus gitu. Wah, kita nggak bisa ibadah nih, nggak bisa ibadah seperti ini. Kita ibadahnya online, switch langsung, tim musik langsung meeting, berencana dan lain sebagainya. Gereja yang dulu mungkin gereja-gereja tradisional yang saya lihat
ada beberapa gereja yang dulu mungkin nggak setuju pakai drum, sekarang pakai drum, oke. Udah mulai oke. Yang dulu mungkin, wah pokoknya, saudara lihat, ada hal-hal yang sepertinya dulu mereka tidak mau, tidak bisa bahkan, tapi karena pandemi akhirnya mereka mengikuti. Mereka harus, mau nggak mau. Nggak mau ibadah online. Wah dulu mana ada istilah ibadah online. Kayaknya nggak afdol, nggak sah gitu ya. Pokoknya banyak sekali contoh di mana kita dituntut untuk berubah. Dan bukan hanya di situ, tapi kita harus berubah dengan cepat. Mengikuti perubahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dapat dipastikan satu hal yang terus terjadi dan tidak dapat dihindari, tidak pernah berubah, dan akan terus terjadi, yaitu kembali, perubahan itu sendiri. Perubahan tidak pernah berhenti, akan terus terjadi. Change is not always happening, but also unavoidable. So that's why we need to always keep changing. Kita juga harus terus berubah nih. Kita harus terus berubah. Satu hal yang kita tidak boleh berubah dalam perubahan, yaitu kita harus terus berubah. Bingung nggak? Ya, jadi kita tidak boleh berubah dalam perubahan. Atau sederhananya ya kita harus terus berubah. Karena zaman ini berubah. Saya kasih contoh bangsa Israel. Ketika mereka dibawa keluar daripada perbudakan Mesir, mereka masuk kepada padang gurun. Dan di tengah-tengah tantangan, tekanan yang ada, lapar lah, mereka maunya kembali ke tanah Mesir. Gitu. Kenapa? Mereka ingin kembali kepada sebuah kehidupan yang sudah terpola. Gitu. Kehidupan yang sudah jalan seperti itu. Tahun lalu saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka itu making bricks. Kerja, pulang, makan, tidur, istirahat, besok kerja lagi. Ya oke lah, Tuhan daripada ini di tengah-tengah padang gurun, seperti ini, tidak ada makanan, lapar, mending kami kembali ke Mesir. Ada ketimun, mentimun, ada segala macam, yang diingat makanan. Padahal ada tujuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, di mana Tuhan membawa mereka, dan di dalam perjalanan mereka kita tahu bahwa Tuhan bukannya tidak menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka. Tapi mereka inginnya kembali kepada satu kehidupan yang kayaknya udah deh settle gitu ya. Udah oke. Udah enak lah. Kalau untuk berubah ada adjustment, ada perubahan, kita perlu penyesuaian, mesti nanti bongkar tenda, pasang tenda. Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau diceritakan di Alkitab itu bahkan mereka itu kan ada masanya dipimpin oleh tiang awan dan tiang api gitu ya. Wah kalau misalnya disampaikan, oke, sekarang kita berkemah di sini. Wah, kita yang pernah berkemah aja, setting kemah aja lumayan repot ya. Sekarang udah gampang kemahnya. Dulu, setting kemah semuanya binatang-binatang. Belum kalau mau ada yang mama mau buang air besar segala macem. Wah, repot nanti. Ya, kita move. Wah, itu mungkin persiapannya bisa sehari semalam kali. Bongkar dulu, gulung dulu. Wah, bantuin semuanya. Wah, kayaknya banyak sekali perubahan. Tapi karena mereka terlalu nyaman kepada sebuah kehidupan yang sudah mereka jalani sebelumnya, begitu terpola mungkin mereka kepikirnya untuk kembali ke Mesir. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini kita perlu hati-hati. Kita bisa terjebak di dalam sebuah keadaan, dalam kenyamanan dan tidak mau berubah, yang menghambat kita, sehingga kita tidak menerima pada akhirnya hal yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita, karena satu hal, kita nggak mau berubah. Ingat 2 minggu pertama kita belajar tentang move on and move forward. We need to move on and then move forward. Oke, sekarang kita perlu berubah nih. We must remain. What must remain in us is change. Apa yang harus tetap tidak berubah dalam kehidupan kita yaitu perubahan itu sendiri. Dalam arti kita perlu terus untuk berubah. Pertanyaannya, apa yang perlu berubah? Ini pertanyaan yang valid. Apakah kita kalau begitu harus mengikuti nih. Zaman ini kemana kita ikut gitu ya. Orang lagi trennya apa kita ikut. Pakaiannya apa kita ikut gitu. Sekedar berubah gitu. Nah, what kind of change? Perubahan yang seperti apa? Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentu
waktu kita berubah, itu bukan berubah hanya sekedar mengikuti zaman gitu ya. Ada banyak kali, terlebih anak-anak muda mungkin kalau mereka tidak memiliki sebuah fondasi yang kuat, mereka hanya mengikuti perubahan yang ada, ikut aja gitu. Ikut aja perubahan yang ada. Jangan lupa bahwa ada perubahan yang esensi, ada perubahan yang tidak esensi. Ada perubahan yang boleh terjadi, ada perubahan yang tidak boleh terjadi. Nah, di mana atau dalam hal apa kita harus berubah? Saya katakan tadi, saya tekankan bahwa kita sebagai orang percaya terlebih, kita harus terus berubah di dalam Tuhan. Nah, perubahan apa yang harus terus terjadi? Kita lihat dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman ini. Roma 12 ayat yang kedua, di layar saudara ada bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini saya suka, di sini dikatakan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Di dalam terjemahan lain, versi lain, Contemporary English Version dikatakan begini, let God change the way you think. Biarkan atau izinkan Tuhan mengubah cara berpikir kita. Dan saudara menarik, di sini kan dibilang kalau bahasa Indonesianya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya berubahlah oleh bagaimana cara kamu berpikir. Bagaimana cara kamu memiliki sebuah istilahnya perspektif gitu ya, pandangan. Itu di situ yang kita harus berubah. Do not be conformed to the pattern of this world. Saudara, maksudnya jangan berubah dan menjadi sama dengan dunia ini. Do not conform to the pattern of this world. Jangan sampai kalau kita berubah dengan kita memindahkan batas tanah yang lama. Perubahan harus terjadi, kita boleh berubah, kita perlu berubah bahkan, tapi ada satu garis yang tidak boleh kita langgar, yaitu batas yang sudah ditetapkan, yaitu prinsip firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang sudah ditetapkan atau diajarkan kepada setiap kita. Nah di situ, itu yang menjadi batasnya, itu minggu lalu. Tapi dalam hal ini, pikiran kita perlu terus diubahkan di dalam Tuhan. Dan ini ada satu quote yang saya suka, dibilang begini, in a matter of style or method, flow with the water. In a matter of principles, stand like a rock. Saudara, kalau masalah gaya gitu ya, metode, itu kita boleh, kita ikutin lah kayak air gitu. Airnya kan kalau di sini di sungai dia belok kemana-mana gitu, ya udah gitu, ngikutin zaman. Tapi kalau tentang sebuah prinsip kehidupan, yaitu yang kita percaya itu firman Tuhan, kita perlu tetap teguh. Waktu saya SMP, saya ingat tuh, celananya baggy. Paling keren kayaknya pakai celana baggy ya. Ingat ya? Pinggangnya di sini, kalau yang cewek sampai ke atas pusar gitu. Pinggangnya set, udah gitu baggy gitu. Wah kayaknya keren banget deh. Udah gitu kembali kepada standar. Standar tapi masih gede. Wah kalau celana skinny kayak gini, ini orang-orang kayak di terminal nih. Bener gak? Di terminal Kebon Kelapa, di Cililitan, saya sering bolak-balik Bandung Jakarta itu, kalau yang udah celana begini udah paling takut. Yang skinny apalagi sekarang kayak jegging gitu lah, jeans jegging atau legging gitu, wah ini preman nih, pre-mandi maksudnya, jarang mandi, udah orang nakal aja kalau celananya begini. Tapi sekarang coba, pada pakainya skinny semua mungkin, kebanyakan. Ini sekarang lagi balik lagi nih kepada cut bray lagi kan, kalau lihat di toko-toko udah mulai begitu lagi celana. Kata si Jeff ini buat nyapu lantai katanya. Terus, saya bilang, dulu papa juga ada masanya ya celananya tuh beda nggak kayak sekarang. Dia diketawain katanya. Kebayang kamu ya, ini dulu katanya jelek banget katanya. Saya bilang nih anak bener-bener. Nah tapi saudara kasih Tuhan, nah ini yang dimaksud kalau masalah tentang gaya atau metode. Itu kita bisa flow with the water. Dalam arti misalnya, dalam konteks kehidupan ke gereja, oke, khotbah bisa langsung, ternyata pandemi tidak bisa, ya oke lah online. Meskipun lebih baik kita berkumpul bersama-sama. Nah itu metode tuh, nggak ada yang salah.
Begitu. Tapi kalau masalah prinsip, masalah nilai-nilai, kita tidak boleh korbankan. Kita tidak boleh geser si batas tanah itu. Kita perlu berdiri kuat, teguh, memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Meskipun zaman semakin modern, kita semakin cool, jangan sampai jadi orang Kristen juga yang kayaknya jadul ya istilahnya. Kita harus ikutin perubahan. Tapi kalau tentang prinsip, kita teguh dalam firman Tuhan. Jangan sampai itu digeser, jangan sampai kita toleransi. Nah, oke, saudara kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan, kembali kepada Roma pasal yang ke-12 tadi, ayat yang kedua, di situ dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, be transformed by the renewing of your mind. Bagaimana kita berubah? Yaitu perubahan itu diawali dengan perubahan di dalam pikiran kita. Mengapa pikiran? Saudara pernah berpikir di sini Paulus dia menegaskan, dia mengatakan ya, untuk kita boleh berubah di dalam pikiran kita. Dalam arti, dalam cara kita berpikir, pola pikir kita, cara kita memandang sesuatu, itu kita perlu berubah terus. Berubah terus. Mengapa pikiran? Jelas ya, Alkitab itu kan spesifik. Dia tidak dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Jadi bukan hati, bukan badan secara fisik, tetapi pikiran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, di dalam pikiranmu. Mengapa pikiran? Nah, ini ada dua pastor yang saya belajar banyak. Yang pertama, Pastor Rick Warren. Dia bilang begini, your mind is your greatest asset. And then so the battle for sin always starts in the mind. Pikiran kita ini adalah aset terbesar yang kita miliki. Dan peperangan itu akan dosa, itu dimulai dari pikiran. Saya suka katakan bahwa kita misalnya, ini yang paling gampang ya, dosa itu kan, itu adalah pikiran yang dibuahi. Dosa tidak terjadi begitu saja. Iblis dia tidak memaksa kita atau mendorong kita untuk berbuat dosa. Tetapi dia hanya memberikan sebuah istilahnya pancingan. Dan kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang memutuskan akhirnya untuk berdosa. Begitu. Daud ketika dia melihat Bathsheba, dia dibawa ke atas, dia ngelihat. Bisa nggak dia nggak berdosa? Bisa sebenarnya. Tapi karena ada pancingan dan pada akhirnya dia tergoda, dia memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan yang berlawanan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, disitulah jadi dosa. Nah, untuk itu ketika dia melihat itu sedang terjadi peperangan di sini nih, di dalam pikirannya. Di dalam kita misalnya, kalau lagi jalan-jalan ke mall kan ngelihat banyak ular sale gitu kan, aduh beli jangan. Padahal kemarin baru beli gitu. Itu di pikiran tuh. Dan terjadi di dalam pikiran kita peperangannya. Nah, maka dari itu 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai 5 firman Tuhan katakan seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saudara, kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana kuasa itu sanggup dikatakan untuk meruntuhkan benteng-benteng, to destroy strongholds, dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Kemudian ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan di sini, bahwa kita ini dikasih divine power, kuasa daripada Tuhan, to destroy strongholds. Kalau dikatakan destroy itu berarti kita menghancurkan ya, kita merubuhkan, mematahkan setiap kutub. We destroy arguments and every lofty opinion. Nah, saya kasih dalam 2 terjemahan ini ya. Yang ayat kelima dibilang begini bahasa Indonesianya. Kami mematahkan setiap siasat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan we destroy arguments and every lofty opinions. Argumen sama opini itu terjadinya di mana? Di sini ya. Setuju ya? Bukan di sini loh.
Wah, kayaknya kita kan menganalisa nih, kita berargumen. Kayaknya ini sebenarnya bahasa Indonesianya pas. Kami mematahkan setiap siasat. Kalau siasat itu kan berarti, well gimana nih? Gimana nih ya? Baru kita menyusun siasat. Ini mau tax return, saya mau ingatkan hati nurani, jangan bersiasat untuk mengambil dapat lebih banyak ya. Yang enggak. Kalau memang bayar pajak lah. Firman Tuhan ajarkan demikian, jangan semuanya dimasukin biar dapat lebih gede, apalagi ya. Wah mobil, mileage, reimbursement, wah semuanya. Cari gitu pokoknya biar lebih gede. Nah itu tuh bersiasat. Dan orang bisa jadi bersiasat banyak. Untuk membuat sebuah kejahatan mereka bersiasat. Mereka membuat rencana, pakai peta lah kalau kita lihat di film-film gitu. Oh kamu dari sini jam sekian, alatnya seperti apa, itu bersiasat. Nah maka dari itu Paulus katakan, ajarkan bahwa, ingatkan bahwa kita ini diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Dan kita mematahkan setiap siasat, setiap kubu yang dibangun oleh manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi ternyata pengenalan akan Tuhan itu terjadi di dalam pikiran kita. Maka dari itu kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita mau melayani orang, kita mau membawa orang untuk kenal Yesus, kita berdoa buat keluarga, kita berdoa untuk teman-teman. Sebelum kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, kita patahkan di alam roh siasat yang dibangun, kubu yang dibangun, benteng-benteng yang dibangun untuk mengenal pengenalan akan Tuhan, menentang pengenalan akan Tuhan, biar itu dalam nama Yesus hancur. Sehingga waktu orang itu dengar firman Tuhan, matanya itu seperti terbuka. Wah, kenapa saya nggak pernah lihat ya? Saya nggak pernah sadar bahwa ada Yesus yang menyelamatkan saya. Nah, yang terjadi adalah banyak orang mereka diselubungi oleh banyak sekali pikiran, pola pikir, pemandangan. Nah, di sini dikatakan ada strongholds. Ayat yang keempat, divine power to destroy strongholds. What is strongholds? Atau kubu atau benteng-benteng. Dalam kehidupan orang, benteng ini bisa merupakan sebuah pandangan kita akan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat pandangan atau teori-teori itu biasanya dipakai istilah dengan memakai isem-isem di belakangnya. Saya kasih contoh materialism, misalnya relativism, Darwinism, secularism, atheism. Jadi teori tentang teori penciptaan, teori tentang evolusi manusia, teori tentang Tuhan, teori tentang relatif, ya semuanya relatif lah. Nggak ada yang absolut, tidak ada hal yang pasti. Nah itu hati-hati tuh saudara kalau dengar-dengar seperti itu. Karena itu diajarkan, dimasukkan ide seperti itu. Padahal kita tahu Tuhan kita adalah pasti. Keselamatan pasti. Jaminan, ada kepastian. Nah strongholds ini juga bisa sikap kita sendiri sebenarnya. Kekhawatiran, ini benteng-benteng yang ada yang kita bangun di dalam pikiran kita, yang menentang pengenalan kita akan Tuhan, yang membawa kita tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami berkat yang daripada Tuhan. Bisa kekhawatiran, bisa kita berusaha untuk mencari approval atau persetujuan orang lain, bisa kita dikuasai oleh perasaan takut atau perasaan bersalah, atau insecurity, kayaknya orang sensitif aja kalau ada orang ngeliatin, ada orang kayak lagi ngomong, kayaknya ini ngomongin gua nih, kayaknya gosipin saya nih. Nah itu insecurity itu. Atau hal-hal yang lain selain Tuhan itu bisa menjadi strongholds. Dan banyak orang mereka terpenjara di dalam sikap mereka sendiri, di dalam pandangan mereka sendiri, di dalam apa yang mereka lihat benar menurut mereka sendiri. Jadi itulah kita mesti bawa pikiran kita bawa kepada Kristus, tunduk di bawah firman Tuhan. Dan kita perlu ambil keputusan untuk kita setuju terhadap firman Tuhan. Bukan terhadap apa yang misalnya orang katakan, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita alami. So berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Kalau dibilang di renew itu, and then transformasi itu kan melibatkan sebuah proses, bukan pekerjaan satu malam. Gampangnya mengerti tentang transformasi itu, yaitu ulat yang menjadi kupu-kupu. Itu transformasi itu, berubah. And then kalau dibilang renewing of your mind, ini bukan sekali dua kali, tetapi terus kita mengizinkan firman Tuhan itu bekerja dalam kita, memperbaharui pikiran kita, memfilter atau menyaring pikiran kita akan mana yang baik, mana yang benar, apalagi yang buruk. Itu yang perlu kita izinkan terjadi.
So taklukkan pikiran kita di bawah hukum Kristus. Nah, yang kedua, ini luar biasa, Pastor Craig Groeschel bilang begini. Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Most of life's battles are won or lost in the mind. Ini sebenarnya cukup terkenal quote ini. Hidup kita ini akan selalu bergerak ke arah pikiran kita yang paling kuat. Your life is always moving into the direction of your strongest thoughts. Saya kasih contoh. Kalau saudara berpikir bahwa engkau tidak bisa melakukan sesuatu, well, kemungkinan besar engkau tidak akan bisa melakukan hal itu. Kalau bilang nggak bisa. Makanya saya sering olahraga, saya senang olahraga, dan anak saya senang olahraga. Saya katakan, saya ajarkan betul-betul. Kamu kalah menang itu bukan terjadi sebenarnya di lapangan, tapi sebelum kamu bertanding. Kalau kamu bilang kamu kalah, kamu tidak bisa, kamu udah kalah. Banyak orang udah takut duluan, ya dia udah kalah duluan. Makanya kalau tinju tuh udah sebelumnya kan saling mengintimidasi. Lewat mata, lewat apa. Soalnya kalau mentalnya udah kalah, itu akan mempengaruhi semuanya. Gitu. So, your life is moving in the direction of your strongest thoughts. Kalau kamu pikir tidak bisa, kemungkinan besar kamu tidak bisa. Sebaliknya, kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa melakukannya, engkau bisa melakukannya, bisa jadi, sangat mungkin engkau akan mampu melakukannya. Oke. Saya percaya saudara pernah sering pasti berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Ini kind of battles di pikiran kita. Aduh, bisa nggak ya? Udah jalan deh, gitu. Udah deh, bertindak deh. Apalagi kita punya iman. Secara manusia tidak mungkin. Tapi karena kita diajarkan, kita mendengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita masukkan firman Tuhan, kita dengarkan khotbah, kita belajar, kita timbul iman, kekuatan, kita maju. Dan ternyata kita mengalami perubahan yang daripada Tuhan. So, kehidupan kita itu akhirnya diarahkan akan sampai tujuannya kepada pikiran kita. Kalau engkau mikir tidak bisa, yang engkau akan sampai di mana engkau tidak bisa. Sampai di situ, sudah titik. Tapi kalau engkau pikir bahwa engkau bisa, saya bisa, oke saya akan coba. Kemungkinan besar engkau akan bisa dan mendapatkannya. Di dalam masalah, kalau kita punya masalah, kalau kita diam dalam masalah kita, waduh ini masalah saya berat banget ya, kayaknya nggak ada orang yang bisa tolong saya. Aduh orang kayaknya cuek deh, pada begini. Well, kita akan terus larut di dalam masalah kita. Sebaliknya, kalau kita berusaha untuk terus berubah, kita berusaha untuk mencari solusi akan masalah kita, maka kemungkinan besar saya percaya, kita akan menemukan solusi untuk masalah kita. Ada amin. Karena kalau engkau pikir tidak bisa, engkau pikir bahwa ini sampai di sini kehidupan saya, masalah ini tidak akan pernah diatasi, ya tidak akan pernah diatasi. Tapi kalau engkau punya pikiran diubahkan bersama dengan Tuhan, I can do all things through Christ. Lord help me, I am moving forward. Jalani, cari solusi. Maka kemungkinan besar engkau akan mengalami perubahan itu sendiri. Kalau kita misalnya contoh berikutnya kita terus berpikir tentang hal yang buruk akan diri kita. Kita berpikir hal yang buruk tentang orang lain, tentang sikap orang lain terhadap hidup kita. Bahwa kita tidak maju, saya ini kan korban daripada keadaan, saya korban daripada kehidupan orang lain. Engkau akan terus menjadi korban daripada pikiranmu. Maka dari itu ini pikiran ini penting sekali. It's your asset that determines the end of your life. You need to surrender it under the truth, under the words of God. Semua dimulai dari pikiran kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke. Satu ayat terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini dibilang the whatever verse. Karena banyak banget satu ayat whatever-nya banyak. Ada lagu whatever. So jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan,
dan patut dipuji. Nah, saudara perhatikan, pikirkanlah semuanya itu. Itu tidak ditulis rasakan, kecaplah gitu, atau lihatlah. Tapi pikirkanlah. Kalau dipikir berarti itu ada sebuah proses tuh. Ada proses yang kita izinkan untuk terjadi terus dalam hidup kita sehingga di dalam pikiran kita sehingga itu memberikan sebuah hasil. Nah, masalahnya apa yang kita pikirkan? Nah, firman Tuhan ajarkan di sini. Dalam New International Version, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Wah, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara jangan pikirin yang jelek-jelek. Ada amin? Pagi-pagi jangan mikirin yang jelek-jelek. Waduh ya kalau udah nggak bisa, pikirnya nggak bisa. Memang menjadi sebuah tantangan sih ya. Kita selalu dihadapkan kepada sebuah tantangan bahwa ini bisa atau tidak. Tapi mari kita boleh punya iman dan dimulai dengan berpikiran, ini bukan hanya berpikiran positif loh. Saudara bisa menemukan ada banyak buku yang mengajarkan, ada banyak teori yang mengajarkan untuk kita pikir positif aja. Hanya sekedar pikir positif. Bahwa semuanya dipikir positif dengan kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita pikir positif, ya kemungkinan besar akan bisa melakukannya. Tapi saudara, yang menjadi dasar daripada perubahan pikiran kita bukan hanya diri kita sendiri atau pikiran positif kita. Karena kita bisa berpikir positif akan sesuatu tetapi belum tentu itu bisa sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa berubah menjadi baik tetapi dasar daripada perubahan kita itu harus diawali dari pikiran yang ditundukkan yang berada di bawah otoritas daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah ya dan amin dan dia tidak pernah berubah. It is solid ground. Satu dasar yang kuat untuk kita bisa menjejakkan kaki kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Minggu depan saya akan lebih detail lagi. Ada satu firman Tuhan sebenarnya ini nggak ada di depan. Ada satu saat judul perikopnya itu The Transfiguration. Jadi Yesus itu dia berubah. Gitu. Di dalam Matius 17 ayat 2, saya bacakan aja. Yesus ini berubah rupa di depan mereka, di depan murid-muridnya ya. Jadi wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi ada satu saat Yesus benar-benar bertransformasi. Dan menariknya, kita kembali kepada Roma 12 ayat yang kedua, kata yang ditulis atau dipakai dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu sama dengan kata yang dipakai dalam Matius 17 ayat 2 ini di mana Yesus berubah. Jadi Yesus transfigure. Jadi berubah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maksudnya apa? Berarti kita ini berubah intinya bukan hanya secara luar, secara eksternal, tapi harus dimulai dari dalam diri kita dan semuanya dimulai dari sini. Maka dari itu, kembali firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Nah, buat kita nih memang tantangan apalagi semakin umur saya merasakan ya. Kayaknya tuh berubah itu nggak gampang ya. Berubah itu memang ada kalanya sakit, stretching itu kayaknya nggak enak. Tapi saudara kalau kita nggak berubah, berhenti berubah, berarti kita berhenti bertumbuh. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak bertumbuh sama sekali. Jadi mari kita boleh berubah di dalam pikiran kita, di dalam tuntunan firman Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. Saya percaya boleh ada benih yang boleh ditabur dan nanti minggu depan kita akan dengarkan kembali firman Tuhan biar kita bisa lebih mengerti lagi dan kehidupan kita boleh terus semakin maksimal di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Yes. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kalau minggu lalu kami belajar tentang what must remain. Bahwa kami perlu untuk hidup di dalam batas yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Untuk kami tidak memindahkan batas-batas tanah itu sendiri. Yang menjadi perlindungan, yang menjadi arahan buat setiap kami Tuhan. Dan sore hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar jemaat Tuhan
terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kami boleh terus diubahkan oleh firman Tuhan di dalam pikiran kami, Tuhan. Kami boleh memandang sesuatu sesuai dengan bagaimana Tuhan memandang sesuatu. Kami boleh memikirkan sesuatu, pada akhirnya kami merasakan sesuatu sesuai juga dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Berdoa Tuhan, di tengah-tengah perubahan yang cepat, dan kami tahu bahwa iblis tidak pernah berhenti, iblis akan terus mencoba membawa pikiran kami untuk berubah kepada hal yang salah, memiliki pemahaman yang salah, memiliki perspektif yang salah, memiliki cara pandang yang salah. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga setiap keputusan yang kami ambil, setiap jalan yang kami ambil Tuhan, itu merupakan tuntunan daripada Roh Kudus, tuntunan dari firman Tuhan. Sehingga boleh ada kehidupan yang aman, kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri.